Salamullah ala toha Rasulillah. Salat. Hadirin berbahagia, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama adalah pembukaan oleh MC, kemudian kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, tiga sambutan dari Bapak Duta Besar, keempat kajian Ramadan yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Buya Razi, tanya jawab, dan ditutup. Marilah kita buka acara Ramadan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita pada hari ini dilancarkan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5, dan sari tilawahnya oleh Bapak Ahmad Iqbal. Kepada Bapak Ahmad Iqbal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تتنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi nazzala ilaina al-Qur'an birruhil amin ala qulubina qalban mutahhara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Kedubes, Pak Agung, dan Ibu, dan juga semua saudara-saudaraku yang ada di sana atau dimanapun berada. Yang penting Tuhan kita baik di Jakarta, di Ekuador sama ya, di Mekah pun sama, di Jawa sama, dimanapun sama, karena Allah Rabbul Masyriqaini wal Maghribain.
Tuhan baik di timur ataupun di barat, dimanapun Tuhan kita sama, Dia tidak bertempat, kita yang bertempat. Semua ini tentu karena izinnya, maka kita bersyukuri Alhamdulillah walaupun berjarak. Dan saya senang sekali walaupun Bapak Ibu jauh dari kampung, tapi tidak lupa dengan kampung sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa tentu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebut dirinya pusat ilmu, dan tiada ilmu hari ini kecuali turunan dari kata-katanya, ahwal perbuatannya, dan lain sebagainya. Baik, temanya menuzulkan Al-Quran ke dalam kolbu. Ini saya ambil dari surat Asy-Syu'ara, surat para penyair, ayat, silakan dilihat ya, ayat 192 sampai 196 ya, bahkan bisa kurang. Surat Asy-Syu'ara, bukan Syura, kalau Syura surat musyawarah, kalau ini Asy-Syu'ara para penyair. Kita mulai dari ayat pertama ya. Mungkin saya tidak bisa menampilkannya di depan, tapi mungkin nanti ada coret-coretannya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah tanzil. Jadi Allah menyebut Al-Quran itu dengan tanzil. Apa arti tanzil? Sesuatu yang Ia turunkan. Rabbil alamin, Rabb berarti pemilik alam semesta. Nazala bihi ar-ruhul amin. Turun dengannya ar-ruh al-amin, ruh yang membawa amanah, ruh yang terpercaya. Jadi di sini ada semacam lembaga gaib, lembaga rohani yang berkaitan dengan Al-Quran. Pertama, Quran itu disebut tanzil, sesuatu yang diturunkan dari hadirat Allah pemilik alam semesta. Lalu siapa yang mendapat tugas untuk turun bersamanya? Disebut Ar-Ruh Al-Amin. Ar-Ruh yang Al-Amin, yang amanah. Ulama kita beda pendapat siapakah yang disebut Ar-Ruh Al-Amin. Ar-Ruh Al-Amin itu sebagian ahli tafsir mengartikan Ar-Ruh Al-Amin adalah Jibril alaihissalam, ya. Tapi beberapa guru saya mengartikan Ar-Ruhul Amin itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW yang bernama Ahmad. Ar-Ruh Ahmad. Lalu ayat berikutnya, ayat 194, ini yang paling penting, ini yang menjadi inspirasi judul kita pada saat ini. Ala qalbika, ya, yang turun kepada kolbumu, kolbu engkau, litakuna minal mundari, litakuna minal mundiri, agar engkau menjadi orang yang dapat menyampaikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Ya. Ternyata bahasa Arab itu ada yang nggak jelas juga, ya. Bahasa-bahasa lokal itu nggak jelas, tidak dimengerti semua orang. Tapi kalau bahasa Arab yang kita pakai hari ini, semua orang Arab dapat mengerti. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sampai ayat-ayat berikutnya. Namun yang paling penting Bapak Ibu itu kalimat wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Jadi Allah sang pemilik alam semesta menurunkan dengan ar-ruh al-amin, ar-ruhul amin ke dalam qalbu kita agar kita menjadi munzirin, orang yang dapat memberi peringatan. Ya. Nah, jadi kalau kita buat ilustrasi, ya silakan dibuat ilustrasi di catatannya sendiri. Jadi Allah Ta'ala menurunkan dari hadiratnya satu kalam, dan kalam ini dibawa oleh sang pembawa pesan yang disebut Ar-Ruhul Amin. Ruh itu suci dan ditambah ada satu sifat yaitu pembawa yang amanah. Nah, kenapa saya mengartikan ini Ruh Ahmad?
ruh Sayyidina Ahmad, bukan malaikat Jibril. Kenapa? Karena Allah pernah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan para malaikat, dan semuanya tidak ada yang berani memikulnya kecuali manusia. Dan sang manusia yang sejati itu berasal dari ruh Sayyidina Ahmad. Ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, dari ayat ini kelihatan bahwa Al-Quran itu tidaklah turun kepada otak kita atau rasio kita. Dia tidak turun kepada akal rasio, dia turun kepada akalnya kolbu. Apa beda akal rasio dengan akal kolbu? Kalau akal rasio itu akal yang berpikir secara logis. Logisnya itu lebih kepada sifatnya intelektual, ya. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali disebut tugasnya cuma tasdik atau tidak tasdik, mempercayai atau tidak percaya. Bahasanya aku percaya, aku tidak percaya. Tapi kalau masuk ke dalam kolbu, kolbu itu masuk kepada bab rasa. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan zauq, rasa. Ya. Rasa inilah yang mahal, rasa inilah yang dapat menangkap makna daripada ayat Al-Quran. Jadi, kenapa selama ini banyak kita baca Quran tapi pernah merasakan bosan? Kita baca Quran tapi kok kayaknya kayak misalnya hanya di hari-hari tertentu, misalnya bulan puasa aja. Karena banyak orang memotivasi baca Quran dengan pahala-pahala, reward-reward yang sifatnya masih bersifat reward untuk anak kecil gitu. Cuma orangnya udah gede, misalnya satu huruf sama dengan 50. Itu kan cara Nabi mereward, memberikan penghargaan kepada sahabat-sahabat yang rohani mereka waktu masih kecil. Merekanya sudah besar, tapi rohaninya masih kecil. Tapi ketika para sahabat sudah menjadi dewasa, matang, Nabi tidak bicara lagi satu huruf sekian pahala, tidak. Tapi Nabi berbicara tentang bab rasa, kebersamaan, pertolongan. Misalnya ada sebuah hadis, Nabi menyebut Ahlul Quran, orang yang senantiasa membaca, menghayati, menghafalkan, mengamalkan Quran, disebut dengan Ahlullah, keluarga, family, keluarga Allah. Rasa kekeluargaan itu ada pada kolbu. Saya senang sekali Bapak Ibu, terutama Pak Agung dan Ibu itu mencoba menciptakan rasa itu, mengundang rasa itu kembali lewat keilmuan, ritual-ritual keagamaan, dengan event-event yang memantik rasa itu. Itu sangat, semoga Allah balasi semua yang telah dilakukan dan Allah muliakan kita semua. Ya, jadi kolbu itu dia kalau sudah mendapatkan nur Al-Quran, maka dia baru siap untuk memberi peringatan ke orang, atau munzirin ini boleh diartikan orang yang dapat menyentuh hati orang lain. Bagaimana cara kita menyentuh? Itu dengan bekal yang ada tadi. Ketika kolbu menerima Al-Quran, membaca Quran, kita mesti mempersiapkan rasa di situ. Ya. Rasa apa? Rasa seakan kita berhadapan dengan yang menurunkan Quran. Maka Imam Ahmad mengatakan, jika engkau baca Quran, ada beberapa praconditioning. Nah, silakan nanti dicoba sendiri di rumah ya. Pertama, rasakanlah seakan engkau membaca Quran di hadapan Allah. Jika tidak terasa, hadirkanlah seakan Rasulullah ada di hadapanmu. Karena kita berjarak dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sudah wafat secara fisik beberapa abad yang lalu, walaupun secara rohani masih aktif dan hidup, maka bacalah Quran ya seakan engkau berada di hadapan gurumu. Gitu. Lalu kita kalau baca Quran di hadapan guru, kita kan hati-hati. Kita mencoba untuk membacanya, menatapnya baik-baik.
khawatir jika kita salah gitu ya. Nah, merasa diperhatikan guru itu kemudian bisa di-upgrade rasanya seakan-akan kita merasa diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Nanti di-upgrade lagi kebalikan yang tadi, seakan-akan diperhatikan oleh Allah SWT. Ya. Karena kita ini makhluk yang empirik, rasional, makhluk yang sifat yang cenderung kepada sesuatu yang panca indera, rasio, maka tidak mungkin kita ini langsung mengatakan saya baca Quran seakan-akan langsung dilihat Allah gitu. Itu sulit. Kita perlu media, perlu yang Nabi sebut al-wasilah, perlu media. Jika ingin merasakan Quran dengan rasa, dengan kalbu tadi, maka mesti punya guru, punya mentor, punya murabi, punya mursyid, punya syekh, yang kemudian ada tugasnya yang mengkoreksi bacaan, ada yang tugasnya mengkoreksi pemahaman. Nah, jadi kita harus punya guru Quran itu tidak hanya guru membaca Quran, Bapak Ibu. Membaca Quran dia hanya empirik. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi bagaimana cara kita menghubungkan rasa kepada Quran? Di sisi lain, kita harus mengaktifkan empirik. Bagaimana caranya? Punya guru secara fisik. Tapi guru yang meluruskan baca Quran itu dia baru meluruskan bacaan yang dia hanya tembus ke wilayah panca indera kita aja. Paling mentok-mentok kuat di hafalan. Maka hari ini saya melihat tren orang baca Quran hari ini, kita mendidik anak-anak hari ini, paling tinggi hanya sampai anak-anak kita hafal Quran. Kita belum sampai kepada target yang kedua. Apa yang kedua? Ini untuk membangun rasa kepada Al-Quran, kita harus punya guru, komunitas, kelompok, orang-orang yang membangkitkan rasa yang bersumber dari rasio. Apa itu? Pemahaman. Jadi guru yang mengajarkan atau komunitas yang mengajarkan pemahaman Al-Quran. Bukan lagi sebatas bacaan Quran, baik bacaan dengan tajwidnya, bacaan dengan iramanya. Ya. Ada beberapa orang tua mengeluhkan kepada kami, saya punya anak, saya suruh baca ingin supaya anaknya tidak nakal, tidak bandel, lalu dimasukin ke komunitas tajwid. Tajwid tahsin hanya meluruskan cara baca, tidak meluruskan qalbu, tidak meluruskan akhlak. Ada lagi satu lagi, bapak ibu itu udah ngeluh, anak saya kok masih bandel ya, padahal anak saya sudah belajar irama Quran. Irama Quran itu masih pada empirik, baca indera. Jadi kita kepada anak-anak masih pada tahap itu paling tinggi. Ada orang tua datang juga ke kita, kok anak saya masih nakal ya, padahal anak saya ini hafal juz 30. Jadi kita terjebak kepada interaksi zahir kepada Al-Quran, interaksi empiris. Sebagai makhluk intelektual, saya yakin Bapak Ibu orang-orang yang secara pendidikan terdidik dengan baik secara intelektual, maka naikin yang level 2. Harus punya guru yang paham Al-Quran secara komprehensif, ya. Kalau tidak kita sebut sempurna, ya minimal ideal. Yaitu mereka yang punya pemahaman Al-Quran secara rasio, secara moderat. Nah, orang-orang ini kita belajar Quran per tema, per ayat, nanti dia menjelaskan makna. Ini akan membangun rasa ar-ruhul amin tadi. Rasa dari ruh suci yang membawa amanah itu. Al-Quran itu kan tujuan utamanya bukan hanya sekedar irama, bacaan, tajwid, tapi ada message dalamnya, ada pesan di dalamnya, dan pesan itu pertama kali ditangkap oleh akal rasio. Bapak Ibu, tapi ada yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Ya. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Litakuna minal munzirin. Mesti punya komunitas guru atau syekh, mursyid, dia yang
menghantarkan makna Quran sampai ke wilayah intuisi, kolbu. Ya, kalau akal rasio dia cuma ada meaning, paham. Ya, pemahaman itu sangat kering daripada nuansa rindu, nuansa syahdu, rasa nikmatnya khusyuk. Ya. Bapak Ibu, mungkin kalau pergi umroh, pergi haji, awal melihat Ka'bah itu kan kita nangis. Ada kesyahduan. Itu wilayah rasa, wilayah intuisi. Ya. Atau kalau kita ingat orang tua kita, ingat kawan-kawan kita, orang-orang kita sayangi dan jarak kita jauh dengan beliau-beliau itu, lalu kita kemudian menangis. Nah, intuisi ini dia mengingat, bukan lagi mengingat memori yang berkaitan dengan panca indera atau dengan rasio. Kalau anak, istri, keluarga, sahabat, kekasih itu kan rasa, intuisi, tapi berkaitnya dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Al-Quran ini bukan fisik yang kita pegang. Jadi kalau kita megang mushaf, mushaf itu hanya salinan daripada kalam Allah. Mushaf bukan kalam Allah, tapi dia salinan dari kalam Allah. Karena kalam Allah itu suci, dia berasal dari keazaliannya, huruf-hurufnya suci, dan di kodimnya Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi ketika turun ke kita diberikan huruf dan suara. Nah, kerinduan apa itu? Ya, kerinduan jumpa kepada Allah SWT. Maka ada sebuah hadis Nabi mengajarkan, bacalah satu doa ini, kata beliau, Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon, berilah aku rasa rindu berjumpa kepada Engkau. Nah, inilah kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mengatakan salah satu pengalaman spiritualnya, seakan rohaninya jumpa dengan Allah, lalu dia bertanya. Imam Ahmad bin Hambal ini murid Imam Syafi'i, wafat 241 Hijriah. Beliau mengatakan, ya Allah, aku ingin mendekat kepada Engkau. Bagaimanakah caranya ya Allah? Lalu dalam pengalaman spiritualnya, intuisinya, Al-Imam Ahmad kemudian mendapat jawaban bahwa Allah mengatakan bikalami, dengan membaca kalam-kalamku. Lalu Al-Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi, ya Allah, ini pengalaman spiritual, ya, intuisi yang saya sebut rasa intuitif. Apakah harus baca Quran dengan faham atau dengan tidak faham? Nah, inilah kabar gembiranya, di situ disebutkan paham tidak paham, dua-duanya dapat membangun rasa kedekatan kepada. Nah, berdasarkan ini, meskipun membaca tanpa paham itu dapat mendekatkan, ya, namun membaca dengan paham itu lebih mendekatkan. Ya. Kita karena mungkin tidak semuanya belajar bahasa Arab, ya, baca Quran kalau dengan hati, paham tidak paham pasti syahdu. Ya, kalau kita paham Quran lalu bacanya dengan hati, maka dia dapat dua nur sekaligus, nur pemahaman dan nur rasa rindu berjumpa dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, oleh karenanya di dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa ahlul Quran disebut ahlullah, keluarga Allah. Kalau di hadis yang kedua ada kalimat, siapa yang membaca Quran, siapa yang menghayati Quran, ya'ti syafi'an li ashabi. Nanti Quran datang akan menolong orang yang membacanya, menghayatinya. Ya. Lalu siapakah sebenarnya hakikat Quran? Apakah huruf-hurufnya nanti datang? Kan nggak begitu. Nurnya Quran itu kemudian tergejawantahkan di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran itu nanti memberi syafaat, bantuan itu kepada orang-orang yang punya memori intuisi dengannya, pengalaman rohani dengannya. Itu yang disebut ahlullah, keluarga Allah. Karena Ahlul Quran itu keluarga Allah, karena Al-Quran itu kekasih Allah, maka Allah yang punya Al-Quran tidak mungkin membiarkan kita terlantar baik di dunia ataupun nanti di padang mahsyar.
Bapak Ibu, mungkin selama ini kita belajar nanti di padang mahsyar itu menakutkan gitu ya. Tapi orang kalau belajar tentang keutamaan ahli Quran, nanti di akhirat, di padang mahsyar, justru itulah yang ditunggu-tunggu oleh ahli Quran. Di saat mereka jumpa dengan Allah, dibantu oleh Rasulullah. Semua kita kan ingin mimpi ketemu Nabi, betul kan? Kita ini ingin jumpa dengan Allah. Nah, di padang mahsyar itu nanti ahlul Quran akan diperlakukan di tempat ruang VIP, kira-kira begitu. Dia akan dapat akses langsung, dibantu oleh Rasul. Oleh karenanya, saya punya perspektif lain. Bagi saya, padang mahsyar, hari kiamat itu tidak semuanya menyeramkan. Justru padang mahsyar, hari kiamat itu salah satu waktu indah yang ditunggu-tunggu oleh keluarga-keluarga Allah, yaitu ahlul Quran, kekasih-kekasih Allah, pecinta Quran. Kenapa? Karena mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala terlantar. Mereka nanti akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah hari yang sungguh indah. Rasulullah nanti mengambil tangan mereka, menjemput mereka, dan itu indah sekali. Coba bayangkan awal keluar negeri, Bapak Ibu sudah sering keluar negeri, bahkan sekarang masih keluar negeri. Awal kita nyampe, nggak ada teman, nggak ada saudara, tiba-tiba ada yang jemput. Atau kita ditahan di imigrasi. Imigrasi itu tempat yang paling menyeramkan di dunia setelah penjara. Setelah itu kata guru saya, seorang ahli hadis di Mesir, yang kata dia, waduh, gila. Ruang interogasi di tempat imigrasi itu paling menakutkan di alam semesta setelah penjara. Dia bilang gitu. Tapi tiba-tiba ada yang bantu. Yang bantu itu adalah mungkin pemimpinnya di situ, direktur di situ, kepalanya di situ, dan kita malah kemudian dihormati. Maksud saya, Bapak Ibu, ketika kita interaksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu dibawa oleh Ruhul Amin, ruh yang amanah, dan di dalam surah Al-Waqiah dikatakan la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak dapat menyentuh Quran, tidak dapat berinteraksi dengan Quran kecuali ruh-ruh, jiwa-jiwa yang disucikan. Kita ini tidak dapat mensucikan diri sendiri, maka kita kan berdoa. Istighfar itu kan permohonan doa agar kita disucikan. Maka kalimatnya astaghfirullah, ya Allah bersihkan aku. Berarti siapa yang bersihkan kita? Allah yang bersihkan, ya. Wa atubu ilaik, ya Allah aku kembali kepada Engkau. Wa firli wa tub ilayya, ampuni aku, bersihkan aku. Berarti jika ingin baca Quran, maka ada satu tips dari kami, bersihkan dulu diri kita, baik pikiran, hati, termasuk dosa-dosa empiris yang ada di visi kita. Barulah setelah itu, Bapak Ibu, kita kemudian membaca Quran. Ya, jangan langsung baca Quran tanpa persiapan, tanpa conditioning, tanpa ada persiapan-persiapan kolbu. Maka siapin kolbu. Kolbu itu hanya dua saja, Bapak Ibu. Jika dia menatap kepada Allah, maka dia disebut mukbil atau tawajjuh, wajah tu wajhiyah lillahi fatara samawati wal ard. Dan pasti indikatornya dia berzikir, dia menyebut nama Allah, dia tidak menyebut selain Allah. Tapi kalau kalbu sudah teracuni oleh hubbu dunia, cinta dunia dan lain sebagainya, cinta diri, hubbun nafs, ya, maka si kalbu ini fi qulubihim maradun, di kalbu itu ada penyakit. Nanti dia akan mulai mencari mencari masalah keluar, ya. Kalau ada masalah tidak kemudian memulangkannya kepada diri dan kepada Allah, tapi malah kemudian larut di situ, larut di sana sebagainya. Ahlul Quran, kekasih Allah, keluarga Allah yang bernama Al-Quran, kekuatan kolbunya yang menghadap kepada Allah dapat mengalahkan tarikan-tarikan jiwa, tarikan-tarikan cinta dunia yang ada di kolbunya. Nah, oleh karenanya di Quran ada kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ini yang sering kita dengar surat Ar-Ra'd, ya, ayat 28. Ketahuilah hanya dengan zikrillah, dengan menyebut nama Allah, mengenal Allah,
memandang peran Allah. Zikrullah ini juga berarti membaca Quran, memahami Quran, merasakan Al-Quran. Jadi kalau kita kembalikan kepada konteks Quran, ketahuilah hanya dengan menghayati Quran, membaca Quran, merasakan koneksi hati dengan Quran, tatma'innul qulub, barulah kolbu menjadi tenang. Nah, ada yang bertanya kepada kita, Ustadz, saya sudah baca Quran, tapi habis itu kok hati nggak tenang. Saya sudah zikir, tapi setelah itu kok nggak tenang. Ini masalahnya. Kebanyakan orang merasa sudah berzikir, sudah baca Quran. Padahal berzikir itu tidak boleh sudah. Dia mesti berlanjut. Ya. Lalu terus gimana caranya? Kan kita kerja, kita punya aktivitas. Nah, inilah fungsinya kenapa di dalam surat Asy-Syu'ara tadi ayat 194, Quran itu tidak turun ke lisan. Quran itu tidak turun ke pikiran. Quran itu turunnya ke kolbu. Ya. Kenapa turun ke kolbu? Dia bisa dibawa rasanya, memorinya, walaupun kita sedang bekerja. Justru kerjaan kita akan menjadi lebih asik. Ya. Kenapa? Orang yang Quran turun ke kolbunya, dia akan merasa pekerjaannya diperhatikan Allah. Nggak perlu CCTV aslinya kalau orang sudah merasakan Quran turun ke kolbunya. Tidak perlu ada pengawasan-pengawasan, sebenarnya tidak perlu ada laporan-laporan. Kenapa kemudian sekarang ada laporan-laporan? Karena orang tidak ar-ruhul amin, ya, orang tidak memegang amanah Al-Quran itu, sehingga dia perlu dibuat perangkat empiris supaya kualitas bekerjanya masuk, kualitas kerjanya terjaga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, seandainya nurul Quran, cahaya Quran sudah turun nuzul kepada kolbu, maka orang itu merasa dipandang oleh Allah, bukan lagi dipandang oleh makhluk. Ya. Dia lebih sibuk ditatap Allah, bukan sibuk ditatap makhluk. Ya. Barangkali itu kalau ada tanya jawab, saya skip dulu. Ya. Silakan saya kembalikan kepada AMC. Buya Razi atas pencerahannya kita terhadap hakikat Quran yang sebenarnya, bahwa seharusnya Al-Quran itu tidak hanya dipahami dengan akal, dipahami dengan rasio, tapi juga harus diturunkan ke kalbu kita. Baik, Bapak-Bapak jamaah, Bapak Ibu, sekiranya ada yang ingin bertanya, saya buka cermin pertanyaan ini, silakan. Bisa buka pertanyaan. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih MC Pak Edi. Terima kasih juga Ustaz Al-Mukarram Buya Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mencatat beberapa hal terkait kajian tentang surat Asy-Syu'ara 191 sampai dengan 196. Yang saya catat, Buya, di ayat ke-193, apabila nasyaratul nazala bihi ruhul amin. Dan tadi di elaborasi oleh Buya bahwa pengertian atau tafsir ruhul amin itu ada dua, dan Buya cenderung kepada pengertian bahwa ruhul amin yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian kita kaitkan surat Asy-Syu'ara ini dengan surat Al-Qadr misalnya, ya, di bagian atau ayat keempat, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Nah, di sini kan juga ada penjelasan mengenai turunnya Al-Quran. Di situ disebutkan malaikatu war-ruhu fiha. Nah, pertanyaan saya adalah, jika dua ayat tersebut dikaitkan, apakah ayat
surat Asy-Syu'ara tadi sebenarnya lebih membahas mengenai turunnya Al-Quran secara kontekstual. Karena di surat Al-Qadr tadi kan em, itu turun ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul dan diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, apakah konteks surat Asy-Syu'ara turunnya Al-Quran nazala bihi ruhul amin kemudian ala qalbika itu dalam konteks Al-Quran sebagai sesuatu value yang memang tingkatannya harus tidak hanya dipahami secara fisik atau material saja, tapi lebih dalam lagi. Sedangkan yang surat Al-Qadr tadi menjelaskan turunnya Al-Quran benar-benar secara atau dalam pengertian yang lain, artinya Quran dari Al-Baqarah misalnya sampai An-Nas yang pernah saya tahu juga bahwa turunnya sekaligus tapi kemudian di langit tertentu kemudian diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad. Demikian Buya, terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Ya. Buya akan dijawab satu persatu atau dikumpulkan dulu? Sebaiknya satu persatu, takut saya lupa. Ya, silakan Buya. Ya, di dalam Al-Quran itu ada dua lafaz tentang kata turun. Pertama, nazzala. Nazzala itu derivasinya nazzala yunazilu tanzilan. Maka disebut itu wa innahu latanzilun min rabbil alamin. Tanzil itu adalah Quran turun secara utuh dari kalamnya Allah diturunkan kepada Lauh Mahfuznya, salah satu wadah penerima perekam kalam Allah di atas langit ketujuh sana yang berada tinggi derajatnya sama dengan derajat surga. Ya. Disebut Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu boleh diartikan lembaran atau media yang suci tempat Allah menyimpan kalam-kalamnya. Ya. Itu Lauh Mahfuz. Itu diturunkan dengan tanzil. Langsung semuanya diturunkan. Lain dengan yang kedua, yaitu anzala inzal. Ya. Kalau anzala inzal atau nazala nuzula, ya, itu sifatnya adalah turun secara parsial. Jadi turun dari langit, dari kalam Allah kepada Lauh Mahfuz, itu tanzil, semuanya turun. Lalu turun yang kedua, nazala nuzul, itu Ruh al-Amin, berhentinya di langit pertama. Lalu ada tiga berarti Pak ya, nazala, ada inzal. Nah, itu yang Bapak tadi tanya, surat Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu turunnya dari langit dunia, langit satu, diturunkan satu ayat, dua ayat, ada yang berdasarkan peristiwa. Peristiwa ini disebut dengan asbabun nuzul, asbab turun. Ya, kadang-kadang ada ayat turun tanpa asbab, ya, seperti surat Al-Fatihah itu lebih diturunkan berkali-kali dan itu asbabnya tidak ada. Bahkan ulama kita menjelaskan ada yang unik, Al-Fatihah itu ada yang turun di bumi, pernah turun di langit, dan juga Nabi jemput ke Aras gitu. Wallahu a'lam. Maka dia disebut surat Aras, surat Samawi langit, surat Lauh ya Mahfuz, juga dia disebut surat Makki Madani ya, juga turun di Makkah, turun Madinah. Maka Al-Quran dengan Al-Fatihah itu sangat spesial. Jadi ada tiga pemaknaan nuzul gitu, jawabannya lebih kurang ya. Dan memang karena Al-Quran itu dimensinya tidak hanya empiris, tetapi Allah menjadikan cara untuk menjaga Al-Quran, mempelajari Quran, salah satu medianya adalah empirik.
Ya, oleh karenanya kalau Bapak Ibu belajar ada namanya epistemologi Quran, epistemologi ilmu, Al-Quran itu secara fisik, secara penomoran, surat, ayat, jumlah, itu mesti dijaga secara empiris. Jadi dibaca, dihafalkan, tajwid, tapi secara pemaknaan mesti dijaga dengan akal, secara spirit dia mesti dijaga dengan kolbu. Maka kita penjagaan Quran itu, ini yang saya sebut menuzulkan Quran ke dalam kolbu. Kenapa? Kelompok yang Nabi sebut Khawarij atau teroris di akhir zaman, mereka itu hafiz Quran, tapi kata Nabi, Quran itu tidak tembus melewati tenggorokan kerongkongan mereka, hanya sampai memorial, hanya sampai empiris. Dan saya khawatir banyaknya sehari ini orang-orang pergerakan rumah tahfiz tapi tidak dengan kolbu. Banyak pesantren-pesantren tahfiz Quran, penghafal Quran, tapi tidak memantik intuisi kolbiah, tidak memantik akal rasio. Yang ada hanya simbol-simbol hafalan, lalu mereka diberikan ideologi-ideologi kekerasan dan auzubillah, mereka membunuh atas nama Quran, mereka ngebom atas nama Quran, berjuang atas nama Quran, tapi wal Quran yal'anu, dalam di hadis dikatakan betapa banyak orang yang klaim dirinya sangat dekat dengan Quran, tapi Quran mengutuknya. Kenapa? Quran itu bukan wilayah empiris semata, tapi dia mesti lewat kolbu. Ya, barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Buya atas tanggapannya atas pertanyaan Pak Iqbal. Mungkin Ibu Bapak yang lain ada yang ingin bertanya? Atau mungkin yang di Zoom, mungkin yang dari kitchen. Kita panggil ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Bu ya. Ya, silakan dibacakan. Ya, izin bertanya Buya, tadi di awal Buya menyebutkan bahwa Allah tidak bertempat. Lalu bagaimana dengan surat Yunus ayat 3 yang menyebutkan Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan? Mohon penjelasan Buya. Itu pertanyaan bagus, pertanyaan bagus ya. Saya mau tanya, ini cara menafsir Quran, karena banyak orang menafsir Quran bukan sesuai dengan yang Al-Quran mau. Ya. Arsy itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Ciptaan Allah bukan? Ya, dia dicipta sebelum langit dan bumi. Ya, dia dicipta sebelum langit dan arsy itu dicipta. Pertanyaannya, Allah itu ada tanpa awal, tanpa akhir. Ketika Allah ada, apakah arsy sudah ada? Kan belum ada. Arsy itu baru diadakan belakangan, dicipta. Maka surat Yunus yang ditanyakan tadi ayat 3 itu kalimat lengkapnya kan jelas sekali. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah mencipta. Jadi konteksnya konteks penciptaan. Lalu apa makna bersemayam? Bersemayam itu kan bahasa Indonesia. Itu terjemahannya sebenarnya berbahaya. Tapi karena keterbatasan bahasa, kita gunakan juga. Istawa dalam bahasa Arab, itu arti pertamanya adalah merata, menyamakan. Ada ayat, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, surat Az-Zumar. Apakah istawa, yastawi, istawa kata pasternya, yastawi mudhari'nya sedang ya. Apakah sama orang yang alim dan tidak alim? Tidak, nggak ada ulama menerjemahkan yastawi, istawa di situ bersemayam. Apakah bersemayam orang yang alim dan tidak alim? Jadi ternyata akidah yang kita bangun selama ini, yang kita percayai, itu tidak berasal dari penerjemahan yang komprehensif. Ya. Terus yang
ketiga, nah, ini yang paling penting. Karena aras itu makhluk dicipta, Allah itu tidak dicipta, Allah itu pencipta. Maka jika ada ayat mengatakan istawa, Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa, di surat Thaha juga ada. Allah yang Maha Rahman istawa al-Arsy. Secara harfiah istawa artinya merata, menyamakan. Maka surat Thaha ini paling cocok. Allah dengan Rahman Rahimnya meratakan kasih sayangnya kepada alam semesta melalui aras. Kenapa? Karena aras itu singgasana yang meliputi alam semesta. Jadi ketika Allah meliputi aras dengan kasih sayang, maka otomatis langit, bumi, dan kita ini masuk di situ. Dan perhatikan ayat tentang baik surat Yunus ayat 3, surat Thaha dan lain sebagainya, bukan untuk diperdebatkan apakah Allah bertempat atau tidak. Tapi itu untuk merasakan bahwa Allah ini yudabbirul amra, kan ayatnya begitu di surat Yunus. Agar jadi istawa al-aras, dia bersemayam istawa atas aras. Dari situlah dengan istawa itulah dia mentadbir alam semesta, ya, mentadbir al-amr. Mentadbir berarti mengatur. Jadi aras itu simbol dari tadbirnya Allah. Jadi nggak ada tuh ayat sumastawa al-aras mahallan lahu, ya. Allah beristawa ke aras sebagai tempat dia, nggak ada. Kenapa? Nah, ini bagian pelengkapnya. Aras itu fisik, Allah tidak fisik. Maka jika disebut dia bersemayam, maka bersemayamnya bukan seperti saya bersemayam. Bahkan kita sebut saja Allah itu turun, karena ada ayat menyebutkan, hadis menyebutkan Allah turun, datang. Kita datang, kita ini makhluk fisik, maka kita datang berpindah dari satu titik ke titik lain. Kalau kita turun, turunnya dari atas ke bawah. Kalau Allah menyebut dirinya turun, turunnya bukanlah turun fisik. Turunnya adalah turun yang bersifat kerahasiaan bagi dia, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan terjebak pada pemahaman empiris memahami ayat, termasuk ayat istawa, ya. Dan jangan debat mengenai bertempat atau tidak, ya. Walaupun kalimat tadi saya keluarkan bukan itu justru supaya kita tidak mendebatkan itu, ya. Dan menurut saya, dan saya sudah berhenti dari perdebatan itu, orang yang masih memperdebatkan Allah bertempat atau tidak, mereka gagal faham memahami ayat-ayat aras, ayat-ayat istawa yang ada lebih kurang 7 atau 6 ayat. Ya, ayat itu semua berbicara tentang kasih sayang, tapi hari ini orang memperdebatkan tentang bersemayam tidak penuh dengan kasih sayang, tapi justru dengan kebencian-kebencian. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah, kita kembalikan dengan kasih sayang Allah, kita baca Quran, maka berbeda pun dengan penuh kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya Razi atas tanggapannya, atas pertanyaan dari kolom chat. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ada di chat juga. Di chat ada lagi. Di chat ada lagi Pak Iqbal? Ayo. Saya izin Pak. Ibu Rani mau bertanya langsung atau? Udah dari Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Rani dari kolom chat. Belajar memaknai Al-Quran, apakah baik melalui YouTube Buya Razi atau Ustadz Adida Hayat atau Ustadz yang lainnya? Apakah memungkinkan untuk bisa masuk wilayah rasa? Saya bertanya ini untuk kami-kami yang berada jauh dari tanah air. Demikian Ustadz pertanyaan dari Ibu Rani. Bagus Bu Rani ya. Ya Pak. Jarak jauh tidak akan mengantarakan, menjauhkan rohani seseorang dari orang yang dia percaya atau orang yang dia ikuti. Kenapa? Ada sebuah hadis Nabi, hadis yang sahih, ini sering jadi rujukan saya, innal arwaha junudun mujannadah. Sesungguhnya roh itu dia berbaris-baris, terkomando, ya. Yang berjarak itu hanya fisik, tapi roh tidak berjarak.
Namun silakan diresapi, diselami sendiri, Bapak Ibu, khususnya Bu Rani, ketika mendengarkan kajian seseorang, orang ini dia menggali makna yang dia jelaskan itu secara empirik, hasil bacaan, atau dia merenungi sendiri dengan akal pikirannya, atau dia menggali ke dalam intuisi kolbunya, nanti akan beda. Kosakatanya nanti beda. Nah, kalau yang bagus tuh gabungan, tapi kebanyakan terjebak pada yang pertama aja atau yang kedua aja. Nah, ini ciri-ciri. Kalau saya lebih sibuk dengan empirik tafsir, maka saya akan sering ngomong ini. Di dalam tafsir A, imam ini berkata begini. Di dalam tafsir B, itu seakan-akan menjadi suatu keasikan dan kadang-kadang menjadi kesombongan juga kadang, ya, tanpa disadari. Kadang menyebut referensi itu satu kebanggaan, tapi semoga orang-orang yang menyebutkan referensinya waktu kajian itu bukan dalam niat kesombongan, tapi untuk membangun trust pendengarnya. Ya. Itu ciri-ciri orang masih rasanya rasa empiris, ya, belum masuk kepada rasa intuisi, rasa kolbu yang Allah tuntut. Terus yang kedua, indikatornya apa? Kalau pakai akal, pakai rasio. Kalau pakai akal itu nanti dia baca ayat terus ngomong ini. Menurut saya ayat ini maknanya ini. Jadi lebih sering mengatakan menurut saya. Orang ini menggali makna tidak lagi dari teks yang dia baca, tapi dari pemahaman yang dia sudah bangun dalam dirinya. Tapi sifatnya masih sangat rasio. Ya. Nanti coba diresapi, diselami, kira-kira orang itu, ustadz yang disimak itu, dia pertama apa yang kedua ini? Atau yang ketiga? Yang ketiga, dia orangnya, dia gali rasa di kolbunya, dikoneksikan dengan ayat, nanti muncul satu ahwal, satu zauq, satu rasa, satu sense, ya, atau memori-memori rohani yang rasanya lebih syahdu, lebih mudah diresapi oleh kolbu, ya, dan biasanya bahasanya akan lebih universal, tidak memaksakan, dia berat tapi enak, dia berat tapi sangat bergizi, sangat berisi dan mudah untuk dicerna. Kan ada kajian berat sulit dicerna. Kenapa? Itu kajian biasanya digali dari akal saja. Ya, ini kalau sering ngaji terus udah ini berat tapi udah berat tapi kok sulit dicerna gitu. Tapi yang lebih mengherankan lagi ada kajiannya berat tapi mudah dicerna. Nah, itu biasanya orang yang sudah menggali makna ayat dari dalam kolbunya. Ya, gitu. Nah, semoga nanti ketemu pola-pola ini dan yang paling baik menggabungkan tiga-tiganya, atau kalau tidak untuk bacaan, untuk referensi ngaji ke kelompok ustadz yang level model pertama, untuk pendalaman paham kepada yang kedua, untuk mendalami rasa kepada yang ketiga. Dan syukur-syukur tiga itu ada pada satu orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Buya, kami kedatangan tamu. Mungkin Pak Agung yang menyampaikan. Iya, silakan. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam Yahya, Pak Buya dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah saya kedatangan tamu Dr. Huang Sakio dan juga Dr. Laila Dasum, istri beliau. Beliau ini adalah kita memanggilnya Imam Yahya. Imam Yahya ini adalah imam di Masjid Salam, Masjid As-Salam di Quito, dan beliau adalah sekjen salah satu Dewan Nasional mengenai kebebasan kepercayaan. Nah, Imam Yahya in front of us in the televisions is Dr. Arazi Hashim. So we are enjoying the tausiah given by the Dr. Arazi Hashim. So allow us to continue to enjoy the tausiah.
Thank you so much. It's my honor. Thank you. Thank you. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Ica, Ibu Marisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, untuk membaca Al-Quran dengan menggunakan HP, apakah pahalanya sama dengan menggunakan mushaf? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bu Ika. Membaca Quran dengan handphone, samakah keutamaannya dengan baca dengan mushaf ya? Itu tergantung orangnya. Kalau orang seperti saya itu lebih nyaman dengan mushaf. Kenapa? Karena saya punya memori bahwa belajar membaca Quran dengan mushaf seakan-akan ada guru saya di depan. Jadi kalau salah kayak mau langsung ditegur gitu. Jadi ada semacam koneksi memori terhubung kolbu kita dengan kolbu guru. Makanya saya lebih senang baca Quran dengan mushaf. Maka di kendaraan saya biasanya taruh mushaf 1 atau 2, walaupun bisa menggunakan handphone ataupun tablet. Tapi bagi generasi-generasi baru atau orang yang seumuran kita tapi sudah beradaptasi dengan peradaban modern, barangkali itu tidak ngaruh. Bahkan mungkin lebih terbantu ketika seorang baca dengan alat-alat gadget tersebut. Jadi nggak ribet bawa Quran dan lain sebagainya. Namun itu kembali kepada kondisi hati. Tidak ada kelebihan sama sekali orang baca Quran dengan mushaf ataupun dengan handphone, semuanya sama. Yang dipandang Allah itu qalbu, fa innallaha yanzur ila qalbi, karena Allah mandang kepada qalbu, sama aja membacanya dengan handphone ataupun tidak dengan handphone. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya Razi atas jawabannya. Mungkin Bapak ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Ibu Anissa. Assalamualaikum Buya Razi. Saya Assalamualaikum. izin saya mau nanya, kebetulan saya punya anak-anak yang masih kecil, masih umur yang satu akan 2 tahun, yang satu lagi 4 tahun. Saya mau bertanya bagaimana caranya supaya menumbuhkan rasa kepada anak-anak supaya untuk belajar Al-Quran atau mengaji atau belajar Iqra kepada anak-anak dan mereka belajar dengan happy gitu, Ustaz. Oke. Kalau anak-anak itu makhluk bukan makhluk kata-kata, mereka makhluk visual ya. Jadi mereka melihat. Kalau orang tuanya sering baca Quran di depan, maka anak itu akan suka baca Quran. Jadi anak-anak itu tidak suka disuruh-suruh, dia sukanya dikasih contoh. Maka coba lihat kalau punya anak, kita sering sholat di depan mereka, tiba-tiba di waktu yang kita tidak ingat, mereka tiba-tiba sujud aja depan kita ya kan. Kalau ngeliat sejadah, dia tiba-tiba sujud sendiri. Kenapa? Karena mereka bukan makhluk audio, tapi mereka masih makhluk visual, jadi melihat. Dan itu terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada musim haji, beliau mengajak para sahabat wudhu, tapi tidak ada satupun yang mengikuti. Lalu ada seorang istri beliau mengatakan, wahai baginda, mereka tidak mendengarkan kata-katamu, mereka melihat kepada sosokmu, perbuatanmu. Maka Nabi mulai jadi selevel Nabi kadang-kadang pernah mengalami itu. Akhirnya beliau berwudu. Ketika beliau berwudu, jangan heran, dalam hadis Sahih Bukhari yang valid, ketika beliau berwudu, itu para sahabat berebut mencari berkah air wudu beliau ya. Yatabarrakuna bi fadul ma'il wudu ya. Maka fakadu yaqtatilu, jadi mereka itu berebut sampai kayak mau mati gitu. Artinya apa? Nabi memberikan contoh, tidak memberikan kata-kata. Jadi untuk anak-anak kasih visual
yang bisa mereka tiru. Jadi ibu sering-sering baca Quran di rumah. Walaupun hanya 3 menit, 5 menit itu cukup. Ya, walaupun kalau kita lagi nggak sholat, misalnya setel aja, lihat mushaf yang ada terjemahannya, lalu mungkin nggak baca tapi lihat, itu cukup. Itu cukup untuk memberi contoh kepada mereka. Ya Allah a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Mungkin ada lagi Ibu Bapak yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Saya Silakan Bu Ati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anti, bertanya, Bu ya, bagaimana kita tahu karena sebagai perempuan kita mengalami yang namanya haid, hamil, dan melahirkan, di mana haram hukumnya bagi seorang perempuan yang sedang haid dan melahirkan atau nifas untuk berpuasa. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, khusus untuk orang hamil dan melahirkan yang tidak berpuasa, bagaimana cara membayar hutang puasanya? Apakah dengan mengqadha atau dengan membayar fidyah? Dan bagaimana cara menghitungnya? Yang kedua, bagaimana cara memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, terutama mencari Lailatul Qadar bagi perempuan yang sedang haid atau nifas? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Oh, ini pertanyaannya pertanyaan fikih ya. Bagaimana cara menyempurnakan puasa yang ketinggalan bagi ibu hamil, haid, dan menyusui. Ini 3, Bu. Jadi agak panjang ini. Kalau haid itu wajib diqadha. Ya, diqadha itu diganti di hari yang lain. Namun yang menjadi perdebatan para ulama adalah bagi yang hamil dan menyusui. Ya. Kalau hamil sebenarnya lebih mendekati kepada mengganti. Ya. Tapi sebagian ulama kita membolehkan mengganti dengan fidyah. Ya. Fidyah itu tebusan, baik hamil ataupun menyusui. Namun karena teksnya ambigu, Imam Syafi'i memilih dua-duanya. Jadi ganti puasanya sekaligus bayar fidyah. Nah, fidyah itu sekitar biaya makan sehari di tempat kita tinggal, ya, bukan di tempat ibu tidak tinggal. Di tempat ibu tinggal hari ini kira-kira makan sehari berapa gitu. Lalu per hari jika sisanya misalnya pernah tidak puasa 10 hari, ya dikaliin 10 kali biaya makan, 10 hari biaya makan. Itu lalu kita bagi kepada fakir dan miskin. Begitu caranya. Dan itu tergantung wilayah masing-masing, biaya hidup di sananya berapa. Fidyah berarti penebus, ya. Penebus, bedanya dengan kafarah. Kafarah itu penebus karena saya melakukan satu kesalahan. Kalau fidyah itu menebus karena keterbatasan diri, bukan karena kesalahan. Dan yang terakhir tadi tentang bagaimana cara perempuan haid dapat Lailatul Qadar? Tenang ya. Lailatul Qadar itu tidak turun kepada fisik. Lailatul Qadar itu turun kepada orang yang hatinya melek, qalbun hayy. Ya. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit, ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang ingat Allah itu setara dengan orang hidup, orang yang tidak ingat Allah setara dengan orang mati. Lailatul Qadar itu turun kepada orang yang hatinya hidup. Hatinya hidup itu bagaimana? Nggak mesti dia kemudian, mohon maaf ya, mesti duduk di atas sejadah, nggak mesti. Ada orang dapat Lailatul Qadar karena malam itu dia mencari perhatian Allah dengan berbagi sedekah. Dia bagi sedekah ke orang-orang, dan itu dia sampai sibuk kelelahan sampai di jam Lailatul Qadar yang sempit itu.
Ada yang kemudian menyiapkan makanan untuk keluarganya, keluarganya masih tidur tapi dia sudah bangun di jam itu gitu ya. Ada yang dapat Lailatul Qadar dengan duduk riyadhah beramal di atas sejadah. Ada yang dapat Lailatul Qadar dengan memikirkan kemaslahatan umat. Jadi dia nggak bisa tidur karena dia memikirkan kemaslahatan umat. Kenapa? Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan untuk orang yang berhati mulia. Nah, berhati mulia itu nggak mesti ritual formal, tapi bisa ritual yang informal ya. Lebih baik, saya mau tanya, lebih baik secara manfaat orang zikir 1000 atau dengan orang yang bagi-bagi harta dengan mungkin sembako kayak duit kepada orang-orang. Mana kebermanfaatannya yang sampai kepada wilayah sosial lebih rata? Tentu orang yang bersedekah. Ya, oleh karenanya orang yang afdal itu ya gabungan semua ya. Jadi Bapak Ibu, Lailatul Qadar tidak ada halangannya yang haid dapat, haid ataupun suci, yang penting kolbunya suci dan mulia. Ya, semoga nanti kolbunya penuh dengan kemuliaan, jadi Allah tertarik untuk memberi Lailatul Qadar kepadanya. Ini jawaban barangkali tidak akan sama dengan beberapa ustadz yang lain. Saya punya perspektif yang beda. Wallahu a'lam bishawab. Sudah berbuka? Mohon maaf suaranya hilang, nggak di unmute. Ya, ada pertanyaan dari kolom chat Bu ya, dari Bapak Joko Ngadimin. Ini melalui Pak Joko Ngadimin di Sukoharjo. Izin bertanya Bu ya, saya tadi menangkap bahwa Allah itu tidak bersemayam, tidak bertempat secara fisik. Ada konsep orang Jawa, kejawen, bahwa Allah itu ada di dalam hati masing-masing manusia, sehingga ada konsep Gusti Allah bagusing ati waningala. Bagaimana Bu yang menanggapi hal ini? Nuwun. Artinya apa tuh? Bang Adimin langsung aja. Silakan Pak Adimin untuk mengartikan. Gusti Allah apa? Ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Salam, monggo Pak, monggo. Tadi saya menangkap bahwa Allah itu tidak bersemayam, tidak bertempat secara fisik. Tetapi orang Jawa, kejawen, itu menganggap bahwa Allah itu ada di hati. Sehingga ada konsep atau kata-kata Gusti Allah itu bagusing ati wani ngalah, artinya hati yang bagus, kemudian berani mengalah terhadap siapapun dengan apapun. Nah itu bagaimana Buya menanggapi hal itu Buya? Nuwun. Iya Pak Joko, itu sebenarnya warisan dari ajaran para sufi, mereka tarekat Syatariah, itu yang kemudian masuk ke serat Hidayat Jati dan serat-serat lain yang ada pada Ronggo Warsito. Ya, saya pernah ziarah ke beliau dan baca karya-karyanya. Kalimatnya kira-kira nggak jauh beda dengan itu kalau diterjemah ya. Gimana dengan kalam orang Jawa itu gitu ya? Ini sebenarnya kalam sastrawi, kalam intuisi. Kalam intuisi itu penuh dengan rasa-rasa sastra, jadi tidak boleh diartikan secara fisik. Ketika disebut Tuhan bertempat di hati, bukan begitu maknanya. Itu diambil dari hadis qudsi. Dalam hadis qudsi dhaif tapi maknanya sahih. Ma wasi'ani ardi wala samai lakin wasi'ani qalbu abdil mu'min ya. Kalau sudah berbuka silakan minum dulu Bapak Ibu. Ya. Ya. Sembari saya jawab. Ya. Jangan lupa nyebut nama Allah ya. Baik. Jadi apa kata Allah Ta'ala di hadis qudsi, tidaklah dapat menampungku langit dan bumi, tapi yang dapat menerimaku, aku bersemayam di kolbu hambaku, kira-kira begitu. Tapi itu terjemahan.
Padahal terjemahan aslinya nggak begitu. Terjemahannya harus kembali kepada hadis yang lebih sahih, yaitu Sahih Bukhari. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi tempat Allah menatap itu kolbu, bukan tempat Allah menetap, tapi tempat Allah menatap. Pak Joko ya. Makanya supaya kolbu kita ditatap Allah dengan keridhaan, isilah kolbu dengan nama-namanya, sehingga saat dia menatap kolbu kita, dia menatap ada namanya dan dia senang ya. Betapa senang kita kalau kita ketahuan ada orang selalu mengidam-idamkan kita gitu. Begitulah Allah lebih kurang memberikan sebagian sifatnya ke kita, padahal itu sebenarnya sifatnya Allah ya. Jadi jangan memahami Allah menetap di kolbu, tapi Allah menatap kolbu. Beda-beda tipis E dan A. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa. Semoga puasanya diterima Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Allah. Ya, Amin. ya, terima kasih Bang Adimin juga. Tadi ada pertanyaan Ibu Liti, silahkan Bu. Saya mau nanya sedikit aja. Ustaz, gimana kalau misalnya kita baca Quran didengarkan atau di depan orang yang serumah yang belum Muslim? Itu seperti apa? Gimana, saya kurang jelas. Gimana hukumnya kalau, bukan hukumnya sih sebenarnya, gimana kalau kita membaca Quran di depan orang yang belum Muslim, serumah tapi belum Muslim, itu seperti apa, Ustaz? Ya hanya itu. Baik ya. Ya, dalam konsep toleransi beragama yang diajarkan baginda, yang tidak boleh itu membawa mushaf ke negeri musyrik. Jadi la tahmilul mushaf ila musyrikin gitu ya. Jadi jangan bawa mushaf Quran ke negeri orang-orang musyrik. Kenapa? Khawatir nanti mereka menghina mushaf. Adapun di rumah itu ada muslim, non muslim, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah ada toleransi dalam artian saling memahami, saling menghargai kepercayaan masing-masing. Ya. Yang penting kita juga jangan terganggu juga kalau mereka nanti punya ritual yang berbeda. Ya. Tapi pasti tentu akan rumit. Nah, dan yang pasti Bapak Ibu, kita baca Quran dengan suara itu niatnya adalah menebar keberkahan melalui suara. Karena suara yang membaca kalam yang berkah akan menebar keberkahan. Ya. Tapi lagi-lagi yang ditatap Allah itu kolbu. Niat kita baca Quran depan orang itu apa? Lagi pamer agama kita paling benar. Lagi pamer Quran kita paling benar. Pamer itu dilarang oleh Allah. Ya. Ada kalimat ujub, ada kalimat riya, ya, dan dua-duanya dilarang oleh Allah. Ada sum'ah, ya, man samma'a samma'ahullah. Siapa yang suka pamer, nanti orang pamerkan keburukannya. Jadi kita nggak usah juga memamerkan agama kita ini paling benar. Cukup tunjukkan saja hal yang ideal dari agama ini, bukan sekedar ritual yang menurut kita ideal. Ya. Orang itu lebih tersentuh dengan perbuatan ideal, bukan ritual yang ideal. Kalau ritual kan masing-masing orang punya kepercayaan, punya cara masing-masing. Oleh karenanya, pandai-pandai saya cari waktu, cari tempat, dan baca Quran juga tidak mesti bersuara keras, ya. Dan tetap baca Qurannya karena ingin ditatap Allah, bukan karena ingin ditatap oleh orang-orang sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada lagi yang bertanya, Bu ya, sebelum kita tutup, kita persilahkan kepada Bapak Duta Besar untuk menyampaikan kata penutup. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Dedi, Buya, Razi. Saya tidak ingin menyimpulkan, namun sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan dan tentunya energi dari Buya untuk menyampaikan tausiah dan kajian kepada kami yang di sini. Kami sangat menghargai apa yang disampaikan, dan insya Allah
kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Kita semua di sini berdoa semoga Buya Arazi senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Buya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.